with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Kamu udah ngerjain tugas ASP yang kemarin belum? Belum sih, aku masih bingung karakteristik pemerintah itu apaan. Sumpah aku juga sama, belum ngerjain karena aku juga bingung tentang karakteristik pemerintahan tuh gimana, kurang masuk di aku soalnya. Gimana ya? Kak. Iya, apa nih? Kalian tadi kedengerannya ngomongin soal karakteristik pemerintah daerah ya? Iya. Kenapa? Sepertinya kalian butuh pencerahan nih. Kalian tahu nggak sih karakteristik pemerintah daerah itu apa? Kalau setahu kita yang penting ada APBD-nya kan? Bener nggak? Bener sih, tapi kurang lengkap. Nah, aku jelasin nih. Karakteristik pemerintah daerah yang pertama itu berbasis pada otonomi daerah. Maksudnya bebas gitu? Ya, bukan bebas enaknya. Oh gini, makanya tuh kayak mereka punya wewenang buat mengatur daerahnya sendiri, misalnya lewat keuangan APBD gitu kan. Iya benar, tapi tetap pada aturan. Yang kedua itu karakteristiknya berorientasi pada pelayanan publik. Oh, jadi layanan kemasyarakatan itu? Iya betul, ada yang tahu contoh instansinya? Kayak ini kah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika yang ada di Magelang. Jadi mereka itu ngasih informasi ke masyarakat, terus kayak bikin program Smart City sama ini komunikasi publik pasti. Nah betul banget. Oh, jadi bukan mencari keuntungan ya? Iya, fokusnya itu pada pelayanan publik. Yang ketiga itu akuntabel dan diawasi. Akuntabel tuh maksudnya yang harus bisa dipertanggungjawabkan kan? Iya betul, jadi itu ada dua pengawasan. Yang pertama itu pengawasan secara internal oleh manajer, dan yang kedua itu pengawasan secara eksternal itu yang dilakukan oleh auditor. Jadi nggak bisa sembarangan gitu kan pakai anggarannya. Iya betul, exactly. Yang terakhir itu terstruktur dan OPD. OPD itu yang kayak dinas-dinas itu ya? Iya betul banget. Jadi kayak dinas kesehatan, terus Diskominsta, terus dinas sosial kayak gitu. Jadi pemerintah daerah itu nggak jalan sendiri. Ada organisasi yang sebagai struktur itu. Oke, berarti ada 4 ya. Yang pertama itu otonomi, kedua pelayanan publik, yang ketiga akuntabel, terus yang terakhir OPD. Wah, jadi makin paham sekarang aku. Sama, jadi bisa ngerjain tugas deh. Nah gitu dong, nggak cuma jalan-jalan tapi dapat pemahaman. Iya, itu sih. Oke, kembali lagi di podcast Dadakan Kitab, kita debat Gedebu. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas tentang struktur pemerintahan daerah dan APBN, terkhusus yaitu Diskominsta Magelang. Nah, di sini kita membawakan narasumber langsung dari Diskominsta nih. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri agar penonton yang menontonnya bisa mengerti siapa namanya. Oke, sebelumnya kita masih kaget ya karena tiba-tiba diseret ke sini. Tapi untuk perkenalan oke lah. Jadi saya sendiri dengan Putri, saya selaku pegawai di Diskominsta Kota Magelang. Oke, baik. Kalau mbaknya sendiri dari mana?
Kalau aku Robiatul Adawi Halkoim, biasanya dipanggil Atul. Aku juga dari pegawai Diskominsta. Kebetulan aku rumahku dari Magelang ya. Langsung aja kita akan membahas tentang APBD. Nah, sebelumnya APBD itu sebenarnya terdiri dari apa aja sih? Oke, kalau APBD sendiri itu secara umum itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ada pendapatan, kemudian belanja, dan yang terakhir itu pembiayaan. Oke, biar kita lebih paham lagi nih, gimana kalau misalnya kita kupas satu persatu, misalnya dari pendapatan dahulu mungkin? Oke, jadi pendapatan di Diskominsta itu merupakan pendapatan masukan yang diterima oleh pemerintah daerah. Dan nantinya itu masuk ke dalam kas dan sebagai sumber dana utama untuk menjalankan berbagai program. Jadi seperti itu. Menarik sih, tapi kalau kita tarik lebih ke spesifik di Diskominsta itu sendiri, kondisi pendapatannya itu seperti apa dan apakah itu lebih besar atau justru nggak terlalu? Oke, aku boleh lihat data dulu ya. Boleh, silakan. Kita bebaskan. Oke, siap. Jadi tuh kalau di Diskominsta sendiri itu pendapatannya itu sebesar 59 juta. Nah, itu merupakan cukup relatif kecil ya. Dan sebagian besar itu berasal dari retribusi daerah yang sifatnya itu terbatas. Terlalu kayak kelihatan relatif kecil nggak sih dibanding yang lainnya? Iya, emang relatif kecil ya. Tapi itu merupakan nilai yang wajar. Dikarenakan itu OPD itu seperti Diskominsta sendiri itu memang bukan instansi yang berfokus pada keuntungan, tapi fokusnya ke pelayanan. Izin menambahkan juga, untuk Diskominsta sendiri itu kan memang seperti yang tadi dibahas ya, dia tuh fokusnya tuh lebih ke pelayanan publik, kemudian memberikan informasi. Jadi, tidak seperti, sektor swasta yang pasti berorientasinya tuh pada mencari laba sebesar-besarnya. Sedangkan, untuk dinas-dinas sendiri seperti Diskominsta itu pasti, lebih mengutamakan dengan pelayanan publik dan bagaimana cara, kita melayani masyarakat dan publik itu dengan sebaik-baik mungkin. Oh, berarti lebih ke ini ya, pelayanan daripada profitnya. Iya betul Iya, sekali. betul. Karena itu semacam kayak tujuan dari pemerintahan daerah Iya, itu sendiri. dari dinas-dinas itu Iya. pasti gitu kan ya. Oke, kalau misalnya nih, dari segi anggaran itu kan pasti udah lebih besar nggak sih dari yang lainnya kayak pendapatan gitu, karena belanja itu kan pasti banyak ya. Nah, itu gimana? Benar sekali karena belanja sendiri itu kan menunjukkan seberapa besar kebutuhan yang diperlukan suatu pemerintahan daerah. Contohnya kalau kita ambil dari perusahaan kita Diskominsta itu tuh coba saya lihat datanya itu pada tahun 2022 itu untuk total belanja Diskominsta itu mencapai 10,6 miliar. Wow. Jadi memang jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Seperti itu. Wah, itu bedanya sangat jauh ya. Dari jutaan ke miliaran, jadi lebih fokus ke pengeluaran untuk operasional. Betul sekali karena kebutuhan operasional itu di dinas spesifiknya itu memang cukup besar terutama untuk mendukung pelayanan publik, kemudian pelayanan digital yang akan mendukung kebutuhan masyarakat secara luas seperti itu. Oh, nah, yang dimaksud operasional tuh gimana sih? Kayak lebih bisa kebayang tuh sama kita yang dimaksud kayak biaya operasional atau belanja operasional tuh gimana gitu. Nah, untuk belanja operasional itu sendiri, itu tuh sangat berpengaruh ya terhadap APBD di dinas-dinas karena untuk biaya belanja operasi itu tuh yang akan mendukung suatu organisasi itu dalam mengembangkan pelayanan publik, komunikasi, dan lain sebagainya. Contohnya kalau kita mengambil dari data tahun 2022 di Diskominsta itu untuk belanja operasi kita ada menggaji pegawai. Nah, gaji pegawai sendiri itu sekitar 3,5 miliar. Wow. Lalu ada juga belanja barang dan jasa yang kurang lebih itu sekitar di sini dipaparkan sebesar 7,5 miliar. Jadi memang didominasi oleh belanja operasi itu sendiri dari APBD-nya. Nah, kalau semisal belanja barang dan jasa itu contohnya apa aja dan soalnya kayaknya itu
sangat luas ya. Benar. Jadi contohnya itu seperti pengadaan alat IT, terus biaya internet, terus pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, sampai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi publik ke masyarakat seperti itu. Oh, berarti ini tuh kayak lebih fokus untuk mendukung program-program smart city gitu kan ya, kayak yang berbasis digital ataupun teknologi ya, sesuai sama dinas kalian kan, dinas teknologi dan statistika, terus apa komunikasi juga. Iya, informatikanya jangan lupa. Informatika juga, oh iya, Iya. maaf. Bener banget, apalagi kan kita udah masuk ke era digital semuanya ya. Jadi kita ini penting banget Iya, ya, dinas kita iya. ini penting banget untuk menunjang kesejahteraan dan ilmu-ilmu yang bisa kita salurkan dengan contohnya tuh kita mungkin bisa meningkatkan di bagian pelayanan berbasis online, kemudian berbagai inovasi layanan publik lainnya. Mungkin kita juga bisa kedepannya memberikan pelatihan dalam bidang digital, kemudian mungkin ada yang ingin memberikan saran atau apapun, kita juga sangat terbuka mungkin untuk keberlangsungan dari digital itu sendiri di Indonesia. Karena semakin berkembangnya zaman juga digital tuh sangat-sangat wow, Iya. sangat berkembang. Khususnya di Kota Magelang ini Iya. sendiri ya, jadi biar kita bisa memajukan Magelang dengan IT, dengan digital Iya, seperti benar. itu. Nah, semisal nih, kalau selain biaya operasional, ada juga yang belanja sifatnya jangka panjang, investasi, atau belanja modal gitu. Ada, aku boleh lihat data dulu ya? Ya, boleh. Jadi itu jumlahnya itu cukup signifikan ya, sebesar 1,9 miliar yang dialokasikan khusus untuk belanja modal. Jadi seperti itu. Kalau misalnya belanja modal itu tuh biasanya dipakai buat apa sih kalau di kedinasan gitu? Jadi kalau biasanya itu untuk pengadaan aset yang sifatnya itu jangka panjang, seperti komputer, terus server, perangkat teknologi, atau bahkan infrastruktur pendukung lainnya yang menunjang kerja dinas. Jadi seperti itu. Oh, jadi nih, kalau ada fasilitas baru, misalnya kayak upgrade teknologi biar lebih canggih, terus itu masuknya itu ke belanja modal. Iya, tepat sekali, karena semua pengeluaran yang tujuannya untuk menambah atau meningkatkan aset itu masuknya ke kategori belanja modal. Oh, alah, berarti ini ya beda ya, kayak belanja operasional sama belanja modal. Iya, beda banget. Nah, itu dia teman-teman, dari podcast ini kita lebih tahu nih gimana sih si Diskominsta.in Magelang ini tuh menggunakan anggaran atau APBD-nya. Nah, semoga kalian yang menonton ini mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam lagi. Nah, dengan podcast ini kita bisa tahu pentingnya transparansi OPD. Itu dia teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Pencatatan transaksi pemerintahan tidak sepenuhnya sama dengan akuntansi sektor swasta. Kenapa? Hal ini dikarenakan pencatatannya sudah pasti sesuai standar akuntansi pemerintahan. Seperti itu. Pencatatan transaksi pemerintah daerah itu terdiri dari beberapa laporan. Yang pertama itu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan berbahan ekuitas, dan yang terakhir itu catatan laporan keuangan. Setiap laporan memiliki fungsi yang berbeda dalam menyajikan informasi keuangan pemerintah. Nah, untuk pemerintah daerah itu pencatatannya menggunakan dua metode. Yang pertama, metode basis akrual. Basis akrual itu terjadi untuk laporan seperti neraca dan laporan operasional. Ini tuh transaksi dicatat saat terjadi juga, tidak ketika kas diterima atau kas dikeluarkan. Kemudian yang kedua itu ada basis kas. Basis kas ini digunakan untuk laporan seperti realisasi anggaran. Ini terjadi ketika pendapatan dicatat ketika
kas diterima, dan belanja barang atau jasa itu dicatat ketika kas dikeluarkan. Oke, contohnya ada pertama pendapatan retribusi yang dimana dicatat saat kas itu diterima. Lalu ada belanja pegawai dicatat saat pembayaran itu dilakukan. Lalu ada juga belanja barang dan jasa. Nah, ini dicatat itu sebagai beban operasional seperti itu. Jadi, pencatatan transaksi pemerintah daerah itu harus sesuai dengan prinsipnya, seperti sistematis, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada publik dan disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai. Dengan demikian, pencatatan transaksi tidak hanya digunakan sebagai pencatat aktivitas keuangan. Selain itu, juga memastikan transparansi dan akuntabilitasnya. Serta memberikan informasi bagi pengambilan keputusan Dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengisi amunisi dan mie ayam adalah porsi kemenangan. Ya, porsi kemenangan mie ayam. Iya. Jadi kita sekarang lagi di Museum BPKRI untuk mengerjakan tugas. Dengan saya kameramen. Yang dicatat. Bagus. Aduh.